Halo semua, selamat datang kembali. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai materi inflamasi. Daripada kita buang-buang waktu, yuk kita simak video berikut ini. Pernah gak sih kalian dengar soal inflamasi? Atau mungkin peradangan? Nah, jadi inflamasi atau radang itu adalah respon tubuh jika terjadi infeksi atau kerusakan jaringan pada tubuh. Kalau teman-teman tahu, ada 4 tanda-tanda dari inflamasi atau peradangan. Nah, tanda yang pertama itu rubor atau merah, yang kedua itu tumor atau bengkak, yang ketiga itu kalor atau panas, dan yang terakhir itu dolor atau nyeri. Nah, teman-teman, inflamasi itu ada banyak penyebabnya. Salah satunya itu karena infeksi bakteri. Nah, yang kedua itu karena adanya reaksi hipersensitivitas, dan bisa juga karena agen fisika dan kimia. Nah, yang terakhir bisa karena kematian sel atau nekrosis. Nah, saya akan membahas mengenai penyebab inflamasi karena kematian sel atau nekrosis. Pada saat terdapat luka pada sel, hal ini menyebabkan kerusakan pada membran sel. Nah, karena kejadian ini, tubuh tuh mengeluarkan yang namanya enzim fosfolipase. Jadi nantinya itu, enzim ini tuh akan mengubah fosfolipid yang ada di membran sel untuk menjadi asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini nih yang bakalan menjadi prostaglandin nantinya. Tapi asam arachidonat itu tidak tiba-tiba menjadi prostaglandin. Sebelumnya itu dia harus disintesis lebih dahulu. Sintesisnya itu disebut jalur siklooksigenase. Sintesisnya ini dibantu oleh enzim yang namanya enzim siklooksigenase atau enzim CHOX. Nah, saat asam arachidonat bertemu dengan enzim siklooksigenase akan menghasilkan prostaglandin, tromboksan A2 dan juga prostasiklin. Nah, jadi si prostaglandin ini nih yang bakalan menjadi mediator dari inflamasi. Nah, inflamasi akan terjadi jika prostaglandin ini disintesis. Nah, sebenarnya prostaglandin ini disintesis oleh enzim siklooksigenase 2 atau CHOX2. Enzim CHOX2 apa tuh? Jadi sebenarnya enzim siklooksigenase ini dibagi atas 2. Ada CHOX1 dan juga CHOX2. CHOX1 ini dia membantu dalam pemeliharaan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Misalnya pada saluran pencernaan, ginjal, dan juga trombosit. Nah, pada saluran cerna, CHOX1 ini memproduksi yang namanya prostasiklin yang bersifat sitoprotektif di mukosa lambung. Selain itu, CHOX1 juga memproduksi tromboksan A2. Nah, CHOX1 itu juga dapat menyebabkan agregasi trombosit. Nah, selain itu, CHOX1 juga dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Nah, sedangkan untuk CHOX2 itu dia berfungsi sebagai stimulus dari inflamasi. Nah, yang mana tadi sebelumnya kita bilang bahwa CHOX2 itu memproduksi yang namanya prostaglandin. Selain itu, ternyata CHOX2 juga memproduksi prostasiklin PGI2. Di mana PGI2 ini dia juga menyebabkan penghambatan agregasi trombosit dan juga menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, itulah tadi materi singkat mengenai inflamasi dan uraian singkat bagaimana inflamasi itu bisa terjadi. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar.